Halo healthy people, ketemu lagi bersama saya Dr. Go. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang macam-macam metode sunat. Jangan kemana-mana, ikuti video saya sampai habis ya. Tentang teknik-teknik sunat yang sudah ada, dari teknik yang konvensional sampai yang paling modern. Yang pertama adalah yang paling konvensional dulu ya, saya akan menjelaskannya, yaitu sunat menggunakan gunting atau metode manual. Pada sunat manual itu kita lakukan semua sunat ini, semua metode kita lakukan pembiusan. Pembiusan itu bisa menggunakan jarum atau yang terkini sekarang bisa menggunakan bius semprot, yaitu metode tanpa menggunakan jarum. Nanti saya bahas pada video yang selanjutnya yang teknik dengan menggunakan yang tanpa jarum ini ya. Setelah kita bius, kita lakukan pemotongan dengan menggunakan gunting. Setiap metode pasti mempunyai keuntungan dan kekurangan. Keunggulan dari metode manual ini adalah memang sedikit penyembuhan luka, memang sedikit lebih cepat. Ya beda-beda sedikit lah sama yang menggunakan metode laser. Kenapa kok lebih cepat? Karena dengan metode manual ini tidak ada bagian kulit atau bagian penis yang luka karena kena bakar, luka bakar karena laser. Kalau seperti kita tahu, kalau menggunakan laser itu menggunakan panas yang tinggi sehingga jaringan di kulit ini yang terbakar tuh akan mati. Jadi penyembuhan pada sunat menggunakan manual ini memang sedikit lebih cepat, nggak beda jauh sih daripada yang laser. Kerugiannya adalah satu, perdarahan. Perdarahan ini sering terjadi karena ketika kita potong itu ada pembuluh darah kecil, ada pembuluh darah yang sedikit lebih besar. Itu pasti mengeluarkan darah. Perdarahan pasti lebih banyak. Nanti jika ada perdarahan, kita harus hentikan perdarahan, kita lakukan jahitan di sana. Perdarahan lebih banyak, kemudian hasil memang sedikit kurang rapi ya dibandingkan yang metode-metode lainnya. Kalau pada gunting ini karena kita lakukan secara manual, jadi hasilnya mungkin sedikit kurang rapi. Metode yang kedua adalah dengan menggunakan laser. Bius, metode ini kita lakukan seperti biasa, kita bius, kemudian kita lakukan penjempitan dari kulup penisnya, kemudian kita potong menggunakan laser. Laser ini yang kita maksud adalah electric cauter, yaitu seperti tembaga atau besi yang panas sekali, kemudian kita potongkan ke kulup penisnya. Keunggulan dari metode laser ini adalah minim sekali perdarahan, karena ketika di laser pembuluh darah yang terpotong itu langsung berhenti darahnya karena kena lasernya ini. Kemudian hasil lebih rapi dibandingkan dengan metode manual. Keuntungannya itu. Kemudian pengerjaannya juga lebih cepat dibandingkan dengan metode manual. Untuk kekurangannya, kesembuhan memang sedikit lebih lama dibandingkan dengan metode manual. Sedikit, paling beda 1-2 hari, bahkan kadang-kadang ya bisa sama sih sembuhnya, tergantung dari orangnya juga, perawatannya, kemudian jenis penisnya dan lain-lain. Itu banyak faktor yang mempengaruhi. Ketiga adalah dengan teknik menggunakan smart clamp. Teknik ini ya seperti biasa, kita bius, kita lakukan pembersihan, kemudian kita pasang klampnya. Setelah dipasang, kita akan potong sisa kulitnya mengikuti dari klampnya tersebut. Keuntungan dari sunat smart clamp ini adalah yang pertama, sangat minim sekali perdarahannya, lebih minimal daripada sunat menggunakan laser. Kemudian hasil itu sangat rapi karena kita sudah ada batasnya, garisnya, kemudian ada pelindungnya, sangat safety juga. Kita potong mengikuti garis tersebut.
Yang ketiga itu bisa langsung aktivitas, bisa langsung mandi seperti biasa, kencing juga seperti biasa, tidak ada masalah. Kemudian kerugiannya adalah ketika setelah selesai dipasang, smart clamp ini harus dilepas 1 minggu berikutnya, 5-6 hari, kemudian kita lepas. Nah, setelah dilepas itu memang waktu pelepasan sedikit dirasakan sakit ya, tergantung dari anak yang disunat atau orang yang disunat. Itu memang sedikit sakit meskipun kita sudah kasih bius lokal dengan salep. Setelah dilepas nanti akan ada pembengkakan sedikit, itu wajar. Untuk penyembuhannya ya kurang lebih cepat lah dibandingkan dengan laser dan konvensional. Dan yang keempat adalah dengan menggunakan stapler. Stapler ini yang paling modern ya. Jadi metode ini setelah kita bius, kita lakukan pembersihan, kita menggunakan alat khusus yang dinamakan stapler itu. Gambarnya ada di sini. Nanti saya akan review stapler ini lebih lengkap di video yang selanjutnya. Nah, ketika sudah dibersihkan, kita pasang alatnya, kita pasang pelindungnya, kemudian kita pasang alatnya, kemudian kita lakukan penjepitan sekaligus pemotongan. Nah, setelah dijepit, dipotong, selesai, itu sudah langsung terpotong dengan rapi dan sudah terjahit. Keuntungan dari sunat stapler ini, yang pertama itu perdarahan itu hampir tidak ada atau sangat minimal sekali. Kemudian yang kedua itu hasil sangat rapi, lebih rapi daripada smart clamp. Kemudian yang ketiga itu bisa aktivitas seperti biasa, normal, mandi biasa, perawatannya juga mudah. Kemudian yang keempat, penyembuhannya itu sangat cepat. Biasanya 3-4 hari udah sembuh, udah bisa aktivitas seperti biasa. Kemudian kerugiannya itu adalah untuk orang yang fimosis itu memang kita lebih susah, tapi bisa, itu kita harus lebarkan dulu. Kemudian kalau kekurangan yang lain ya hampir tidak ada ya, udah bisa diaplikasikan ke semua orang dari yang kecil sampai yang dewasa. Oh ya, ukurannya memang sangat terbatas, memang sangat susah carinya, terutama untuk ukuran yang kecil, anak kecil, bayi, atau ukuran yang dewasa atau terlalu besar penisnya. Itu aja sih. Sekian jenis-jenis metode dari sunat yang sudah ada dilakukan. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau tanya bisa langsung komen di bawah. Kemudian nanti saya akan bahas satu persatu lebih detail metode-metode sunatnya. Saya akan bawakan contoh alatnya supaya teman-teman bisa lihat alatnya seperti apa dan metodenya seperti apa nanti. Jangan lupa ketik like dan subscribe video saya supaya ketika saya mengupload video baru tentang sunat, teman-teman tidak ketinggalan. Dadah, sehat selalu.